Bertemu lagi dengan Dongeng Kala Merdeka. Selamat mendengarkan. Di Pulau Rote, tinggallah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka semua tinggal dengan bahagia. Pada suatu hari, sang kakak mengajak adiknya untuk mencoba menjerat ayam hutan. Ajakan dari kakak tentu langsung disetujui oleh adik. Dan mereka pun menyiapkan 5 utas tali dan juga sebuah pisau untuk membuat jerat. Mereka menyiapkan semua bahan-bahan itu dengan bersemangat. Tapi teman-teman, mereka melakukan itu semua tanpa izin dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu melarang mereka menjerat ayam hutan karena di hutan sana ada nenek-nenek yang suka menculik anak kecil. Walaupun tidak memiliki izin dari ayah dan ibu, kakak dan adik ternyata tetap berangkat menuju hutan samping gunung. Ketika semua persiapan mereka sudah siap, secara diam-diam mereka meninggalkan rumah. Dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju gunung dan akhirnya mereka menemukan tempat yang mempunyai banyak semak belukar. Katanya di sana akan ada banyak ayam hutan. Mereka pun bergegas untuk memasang jerat-jerat dengan alat-alat yang sudah dibawanya tadi. Tak perlu waktu lama, kini semua jerat sudah siap. Dan mereka pun bersiap untuk pulang karena hari sudah menjelang malam. Sesampai mereka di rumah, kakak dan adik tak berhenti berpikir tentang jerat yang sudah dipasangnya tadi. Sambil mengerjakan pekerjaan rumah, mereka terus tak sabar menunggu esok sore agar bisa bergegas melihat hasil tangkapan mereka. Pagi ternyata tak lama menjelang. Kini sore pun sudah datang. Mereka kembali berjalan pelan keluar dari rumah. Tap, tap, tap. Mereka berjalan menuju hutan samping gunung. Tapi, shh, ayah dan ibu tak boleh tahu. Setelah berhasil keluar dari rumah, mereka melanjutkan perjalanan sambil terus berlari. Itu semua karena mereka sudah benar-benar tak sabar melihat hasil tangkapan mereka. Juga karena mereka harus pulang sebelum malam. Sesampainya mereka di tempat jerat kemarin, wah, ternyata adik berhasil menjerat ayam jantan merah. Sedang sang kakak berhasil menjerat burung tekukur. Mereka berdua sebenarnya sangat-sangat senang. Namun, karena di awal mereka ingin menangkap ayam hutan dan sang kakak mendapat burung tekukur, kakak merasa iri. Ia merasa harusnya ia yang mendapatkan ayam, bukannya adik. Adik, seharusnya aku yang mendapatkan ayam, karena aku adalah kakakmu. Aku yang lebih tua, jadi ayo kita tukar. Kau dengan burung tekukur dan aku yang mendapatkan ayam merah itu. Adik tidak mau, Kak. Ayam ini masuk di jerat adik, jadi adik yang punya. Sedang burung tekukur itu kan masuk ke jerat kakak, jadi itu punya kakak. Ungkap adik menolak. Kakak beberapa kali mencoba membujuk adik untuk menukar hasil tangkapan. Tapi adik tidak mau. Ia terus menolak. Iri hati kakak
kakak semakin lama semakin menjadi. Sang kakak pun merasa kesal dan saking kesalnya sang kakak berlari meninggalkan adik ketika pulang. Hari yang sudah mulai gelap membuat adik kebingungan. Ia tak tahu harus melewati jalan yang mana. Kakaknya pun sudah jauh menghilang. Adik kini tersesat, teman-teman. Ia terus berjalan sambil menangis. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah rumah di tengah hutan. Penghuni rumah itu adalah seorang nenek tua bernama Belana. Mendengar suara tangisan anak kecil, Belana keluar dari rumahnya untuk melihat siapa sebenarnya yang menangis itu. Ternyata dilihatnya adalah seorang anak kecil yang membawa seekor ayam jantan merah. Belana merasa sangat-sangat senang. Tapi teman-teman, kenapa Belana senang ya? Oh, ini semua dikarenakan Belana tak perlu bersusah payah untuk menculik anak kecil. Anak kecil datang sendiri ke rumahnya. Iya teman-teman, Belana itu adalah nenek yang suka menculik anak kecil. Mengapa kau menangis, anak kecil? Masuklah ke dalam rumahku, karena hari sudah gelap, ungkap Belana. Adik yang mengetahui ini rumah Belana semakin menangis karena ia mengingat perkataan ayah dan ibu. Tapi semuanya sudah terlambat. Adik sudah bertemu nenek yang suka menculik. Dan ia mau tidak mau harus masuk ke dalam rumahnya karena tak mungkin melanjutkan perjalanan. Kau tidurlah di sini. Akan kuberikan makanan dan esok pagi akan kuantarkan pulang, kata Belana ke adik. Memang benar, adik diberikan makan dan juga diberikan kamar untuk tidur. Tapi Belana berbohong. Besok paginya dia tidak akan mengantarkan adik, tapi ia akan memakan adik. Kamar tempat adik tidur sekarang dikunci oleh Belana dari luar. Adik yang ketakutan hanya bisa menangis dan tidak tidur semalaman. Ia sangat takut jika esok pagi akan benar-benar dimakan oleh Belana. Tapi, tahu tidak teman-teman? Ayam hutan yang dibawa adik tahu kalau adik sedang ketakutan. Ia pun berkata kepada adik untuk jangan takut, karena sang ayam akan membantunya keluar dari rumah ini asal tidak dibunuh. Kini pagi hari pun telah tiba. Belana berkata kepada adik, pagi ini akan kuberikan makanan yang enak, tapi setelah itu kau yang akan kumakan, adik, ungkap Belana. Tentu saja adik yang mendengar itu semua semakin ketakutan. Tapi ia ingat kata-kata ayam, dan ia percaya kepada ayam hutan ia akan membantunya. Adik pun menahan tangisnya dan bersiap mengikuti apa perintah dari ayam. Sekarang Belana membawa adik naik ke atas loteng rumahnya. Kemudian memberikan adik sarapan. Setelah Belana mengasah pisaunya, ia bersiap dengan rencana lain dan meninggalkan adik serta ayam di loteng. Ketika Belana pergi, sang ayam langsung memerintahkan adik untuk merobek atap loteng. Dengan cepat, adik berhasil melubanginya. Dan ia mencoba keluar di atas sana, kemudian duduk di atas atap rumah. Ayam pun berpesan kepada adik, jika Belana akan menangkapnya,
Maka adik harus memegang leher ayam erat-erat agar ia dapat terbang dan membawa adik pergi dari tempat ini. Adik pun mengangguk setelah mendengar pesan ayam. Tak lama dari sana, Belana kini sudah siap untuk memakan adik dan ia naik ke atas loteng. Tapi ternyata adik sudah tidak ada di sana. Mengetahui adik kini berada di atas atap rumahnya, Belana berusaha naik dan mengejar. Tapi sayang, setelah memegang erat leher sang ayam, adik berhasil terbang bersama ayam. Sedang Belana tak kuasa mengejar sang adik. Sementara itu, ayam terus terbang mencari rumah adik. Setelah beberapa kali terbang berputar di atas kampung, tak lama adik mengenali rumahnya. Dan ayam pun merendah hinggap di sebuah batang pohon dekat rumah adik. Setelah beristirahat sebentar, adik dan ayam akhirnya menghampiri rumah. Ayah dan ibu yang sejak semalam khawatir memeluknya erat, begitu pula dengan sang kakak. Mereka semua tak lupa loh berterima kasih kepada sang ayam karena telah menyelamatkan adik dari Belana. Kakak pun meminta maaf kepada adik karena meninggalkannya di hutan sendiri. Dan mereka berdua, kakak dan adik, berjanji kepada ayah dan ibu untuk tidak melanggar nasihatnya dan akan menuruti izin dari orang tuanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam merdeka!